wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Dimanapun teman-teman semuanya berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak lupa berbahagia. Karena kita dihimbau untuk selalu berada di rumah gitu ya. Kalau misalkan tidak ada kepentingan, tapi kalau misalkan ada kepentingan, persiapkan dirinya, selalu membawa masker dan selalu mencuci tangan agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah yang berjudul hak guna usaha. Jadi hak guna usaha ini intinya itu mirip, ya, saya katakan mirip dengan hak guna bangunan. Ada beberapa poin-poin yang mungkin sama dan ada beberapa poin-poin yang berbeda. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita membahas hak guna usaha. Jika kita berbicara mengenai ilmu hukum, pasti tidak bisa dilepaskan dari namanya dasar hukum dan pengertian. Karena dari dasar hukum itulah mungkin di dalam pasal 1 ayat 1-nya itu ada definisinya atau batasan-batasan pengertiannya. Nah, kemudian nanti juga akan ada beberapa pendapat dari pakar hukum agraria. Seperti video sebelumnya, sebelum memulai lebih jauh lagi terkait hak guna usaha, maka terlebih dahulu akan saya tunjukkan dasar hukumnya. Nanti silahkan teman-teman screenshot atau teman-teman pause. Nah, nanti bisa teman-teman cari dasar-dasar daripada hak guna usaha ini tadi. Nah, saya lanjutkan. Definisi hak guna usaha. Menurut pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 29 Undang-Undang Pokok Agraria guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Nah, kita sudah mengetahui definisinya. Nah, setelah ini kita akan bedah kalimat tersebut atau definisi tersebut menjadi beberapa klausula atau menjadi beberapa frase gitu ya. Nanti akan agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Nah, yang pertama di sini adalah saya bagi menjadi 3 hal atau 3 poin atau 3 unsur yang akan kita bahas. Nah, yang pertama itu adalah mengusahakan. Yang kedua itu adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dan yang ketiga adalah jangka waktunya. Kita mulai dari mengusahakan terlebih dahulu. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana pengertiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengusahakan memiliki makna mencarikan daya upaya atau mengikhtiarkan. Nomor 2, mengerjakan sawah, tanah, dan sebagainya. Menyelenggarakan atau menjalankan kegiatan di bidang perdagangan. Yang ketiga, menyelenggarakan dalam arti mengurus dan mengatur. Yang keempat, membuat, mengerjakan, atau menjalankan. Nah, jadi di sini istilah mengusahakan itu berarti dia mengerjakan atau mengusahakan sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pertanian, perikanan, dan peternakan. Kemudian unsur yang kedua adalah tanah yang dikuasai oleh negara.
Saya mengambil dua pengertian. Yang pertama dari Budi Harsono. Beliau menyebutkan bahwa tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Kemudian pengertian yang kedua saya ambil dari Ari Sukanti Hutagalung, di mana beliau menyebutkan bahwa tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang di atasnya belum dihai dengan hak-hak perseorangan yang diberikan kepada badan hukum perseorangan termasuk instansi pemerintah. Dari dua pengertian itu tadi bisa kita ambil benang merah yang mana keduanya sama-sama menyebutkan bahwa tanah negara merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan belum diberikan hak perseorangan atau belum dihai oleh orang maupun badan hukum. Nah, sampai sini dulu bisa dipahami. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, tanah-tanah yang seperti apa yang bisa dijadikan hak guna usaha? Tentunya tanah apapun itu bisa, asalkan tanah itu bukan merupakan kawasan hutan dan tanah-tanah yang memiliki alas hak. Nah, bagaimana jika ada tanah-tanah yang merupakan hutan yang di atasnya akan diletakkan hak guna usaha? Nah, maka status hutan tersebut harus dihapus terlebih dahulu. Makanya muncul istilah tanah bekas hutan. Pun begitu pula dengan tanah-tanah yang di atasnya memiliki hak atas tanah maksud saya, maka haknya tersebut harus dilepaskan terlebih dahulu oleh pemegangnya, seseorang atau badan hukum. Kemudian baru jika haknya sudah terlepas, maka hak guna usaha bisa diletakkan di situ. Nah, jika kita mengingat pada video sebelumnya, pada video hak guna bangunan, maka ada 3 asal tanah yang bisa dihai oleh hak guna bangunan. Yang pertama adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, kemudian tanah negara yang kemudian diberikan hak pengelolaan kepada pemegangnya, kemudian yang ketiga adalah tanah hak milik. Nah, ini perbedaannya ada di sini. Nah, yang selanjutnya itu adalah jangka waktunya. Menurut pasal 29 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa batas penguasaan hak guna usaha itu selama 25 tahun. Nah, lalu kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama itu bisa diberikan waktu lebih lama 10 tahun menjadi 35 tahun. Nah, pertanyaan bagi teman-teman semuanya adalah perusahaan yang seperti apa yang membutuhkan waktu selama 35 tahun atau membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga pemerintah memberikan jangka waktu selama 35 tahun. Nah, seperti halnya hak guna bangunan, hak guna usaha itu juga bisa diperpanjang selama 25 tahun. Jika masa perpanjangannya, jadi masa pendaftaran awal, masa perpanjangan, yang masa perpanjangan ini sudah habis, maka bisa diperbarui lagi selama 25 atau 35 tahun ini tadi. Nah, kembali lagi ke awal lagi, diperbarui lagi. Lalu kemudian kapan sebuah tanah itu bisa dikatakan memiliki alas hak guna usaha? Nah, setelah muncul adanya penetapan dari pemerintah yang berupa keputusan, ya, nanti keputusan tersebut harus didaftarkan di kantor pertanahan setempat.
Nah, jika sudah didaftarkan, maka hak guna usaha itu telah lahir. Dan saat itu pula hak guna usaha sudah bisa digunakan untuk melakukan kegiatan pertanian, perikanan maupun peternakan. Nah, subjek hak guna usaha. Nah, sama seperti hak guna bangunan, subjek hak guna usaha itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah Badan Hukum Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Nah, itu adalah subjek hak guna usaha. Yang berikutnya adalah peralihan haknya. Sama seperti pada hak guna bangunan, hak guna usaha itu dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah maupun pewarisan. Nah, tentunya peralihan hak ini atau setiap peralihan hak, entah itu bentuknya yang telah saya sebutkan tadi, maka harus didaftarkan pada kantor pertanahan. Nah, sekarang hapusnya hak guna usaha. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bahwa hapusnya hak guna usaha ini mirip dengan hak guna bangunan. Nah, yang pertama, jangka waktunya berakhir. Kedua, dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi. Nah, syaratnya apa? Nanti akan saya bahas di video tersendiri. Kemudian yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Nah, yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, diterlantarkan. Yang keenam, tanahnya musnah. Dan yang ini yang membedakan antara HGU dengan HGB, meskipun poinnya itu mirip, namun posisi pasalnya yang berbeda. Jadi dipenuhinya ketentuan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, di mana pasal tersebut berbunyi, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, apa bunyi pasal 30 ayat 1-nya? Bunyinya adalah sebagai berikut. Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Nah, jadi warga negara asing itu tidak dapat memperoleh hak guna usaha. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaan yang kedua itu, boleh atau tidak di atas tanah yang memiliki alas hak guna usaha itu dibangun sebuah bangunan. Nah, kalau hak guna bangunan kan jelas hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan. Nah, bagaimana dengan hak guna usaha? Apakah boleh didirikan bangunan? Nah, bangunannya boleh apapun, terserah, pokoknya intinya adalah boleh nggak di atas tanah hak guna usaha itu didirikan sebuah bangunan. Nah, silahkan jawab kedua pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah. Jangan lupa sebutkan nama lengkap, kelas, kemudian absensi.
Nah, jika sudah, maka saya akhiri sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.